Dalam keamanan Desa Watu, terus mencoba untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari adanya poskamling dan kegiatan rendah. Sedangkan dalam bidang kesehatan, sudah ada puskesmas dan posyandu yang sudah dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya, kita lihat dari perkembangan di bidang keagamaan. Keagamaan di Desa Watu sudah cukup maju, karena penduduk di Desa Watu 100% beragama Islam. Hal tersebut terlihat adanya masjid, musola, majelis taklim, dan juga TK-TPA. Jika dilihat dari bidang perekonomian, cukup berkembang. Walaupun pada dasarnya harus ada perhatian serius dari pemerintah untuk perkembangannya, seperti pemasaran dan peralatan yang masih menggunakan alat yang tradisional. Kemudian dilihat dari sosial budaya, sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, nelayan, tambak, perdagangan, pegawai negeri sipil, karyawan, dan sebagai buruh. Kemudian hasil pertanian, peternakan, dan perikanan Desa Watu tidak kalah dengan desa lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya padi, ternak, ikan, dan udang faname, serta kepiting sebagai tanda untuk ketahanan pangan sesuai dengan program pemerintah. Desa Watu memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan dan dilestarikan, karena masih kuatnya masyarakat terhadap aturan perundang-undangan dan adat istiadat. Desa Watu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Barebek, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Juga merupakan desa yang sangat strategis, mempunyai area pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup luas, dan juga mempunyai beberapa potensi di bidang perdagangan, memiliki sumber daya alam yang bagus untuk bisa dikembangkan. Di sisi lain, Desa Watu juga memiliki sumber daya manusia yang handal. Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Saat ini, Desa Watu masih dikepalai oleh salah satu tokoh atas nama Bapak Andi Hasmadianto SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Tentunya kami dari mahasiswa KKN tahap 1 Yayan Bone. Saya selaku atas nama pribadi Muhammad Alvin Amal. Tentunya kita sudah saling kenal di hari-hari sebelumnya, Bang. Dan tentunya kesempatan pada hari ini kami ingin melakukan sebuah wawancara tentang moderasi beragama. Tentunya masih ada yang mempertahankan nilai kultur atau budaya dari nenek moyang masing-masing. Jadi tentunya pertanyaan awal dari saya, Puang, apakah di Desa Watu ini masih banyak kultur atau budaya yang dipertahankan dari nenek moyang kita yang ada di Desa Watu ini? Terkait tentang apa yang tadi ditanyakan masalah toleransi dalam beragama dan budaya-budaya yang mungkin masih ada dari nenek moyang kita di Desa Watu ini, iya, yang masalah budaya-budaya nenek moyang kita itu masih kental di Desa Watu ini. Dan di dalam masyarakat Desa Watu ini memang menganut 100%, bisa dikatakan 100% adalah agama Islam. Jadi budaya-budaya itu yang ada di Desa Watu ini masih terjaga dengan baik di dalam hal kayak ada perkawinan itu berupa ada barasanji, iya, ada dalam setiap perayaan Idul Fitri, Idul Adha ada yang baca-baca, orang Bugis bilang itu membaca-baca, itu masih ada. Iya, jadi budaya itu masih ada yang masih kental sampai saat ini, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Puang, apakah dalam Desa Watu ini kan kita kenal, Puang, ada namanya NU dan Muhammadiyah. Apakah dalam dua golongan Islam ini masih terjaga namanya silaturahmi atau tidak
tidak fanatik bilang oh ini bid'ah yang dilakukan dari NU, oh ini bid'ah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apakah masih terjaga sampai sekarang ini, Puang? Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ini. Alhamdulillah, kalau dilihat dari selama ini yang ada di Desa Watu ini, masalah silaturahim antara beberapa golongan-golongan dalam Islam itu masih terjaga dengan baik. Kita di sini saling menghormati. Ya, tidak melarang satu sama lain untuk ada yang katanya bid'ah atau apa, itu tidak persoalkan. Dan alhamdulillah juga kadang kita dari kedatangan tamu dari luar, termasuk kayak jamaah tablik yang ingin datang ke Watu ini, kita tetap membuka diri, ya, selama mereka itu memberikan pengajaran yang tidak menyesatkan, ya, selama dalam koridor Islam, ya kita terima. Ya, selama di luar dari itu ya barulah kita bertindak. Tetapi selama ini alhamdulillah tidak ada masalah antara golongan-golongan yang ada di dalam Islam itu, tidak ada saling melarang atau menjatuhkan atau ada kebencian atau segala apapun, itu tidak ada. Di Desa Watu ini alhamdulillah masih terjaga silaturahim. Jadi kalau kita melaksanakan maulid atau apa segala, tidak ada kata masyarakat di sini yang bilang oh ini bid'ah, ini apa, kayak, karena mereka juga mungkin beranggapan bahwa apa yang kita jalankan ini menurut kita ya benar, menurut dia juga kalau memang menurut dia salah ya itu hak mereka. Iya, itu. Pertanyaan selanjutnya, Puang, apakah dalam di Desa Watu ini masih banyak alumni pesantren misalnya yang masih bisa berdakwah secara secara langsung, Puang? Kalau kita kan contohnya kalau kita saling berbicara atau berdiskusi kan sering juga diskusi tentang ajaran Islam, itu kan bisa dikatakan sebagai dakwah, berdakwah. Tentunya kalau ada alumni atau orang-orang yang alumni pesantren, tentunya bisa lebih menguatkan masyarakat tentang ajaran keagamaan Islam yang ada di Desa Watu, Puang. Jadi pertanyaan ketiga mungkin itu, Puang, apakah di Desa Watu ini masih banyak alumni pesantren yang berada di Desa Watu yang bisa mengajarkan hal-hal baik tentang ajaran kita di Islam, Puang? Jadi ya terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga kalinya. Jadi alhamdulillah kalau persoalan pendidikan keagamaan di Watu ini memang boleh diakui bahwa rata-rata orang tua itu banyak juga yang menyelohkan anaknya itu di pesantren, ya. Jadi kebanyakan juga yang lulusan pesantren itu memang kita berikan ruang. Terkadang nantinya di dalam suatu di bulan Ramadan itu memang kita kasih waktu untuk dia belajar juga dan sekaligus memberikan pencerahan tentang keagamaan. Jadi kita berikan ruang. Jadi terkadang juga anak-anak pesantren itu yang masih sementara pendidikan itu kita berikan ruang untuk tampil di depan untuk membawakan ceramah tarwih, untuk belajar mengasah dia punya yang ada keilmuannya yang ada di sekolah, begitu. Jadi yang khusus untuk di Watu ini alhamdulillah kebanyakan memang ada beberapa anak-anak pesantren dan juga ada dari tahfiz Al-Quran. Dan memang kemarin itu sudah berapa kali kita di Watu ini sudah 2 kali kita ada namanya 2 malam kita lakukan itu untuk simaan. Ya, simaan Al-Quran itu 30 juz. Jadi itu anak pesantren yang sementara belajar itu dihadirkan untuk penghafal Al-Quran itu kita hadirkan di Watu. Iya, simaan. Jadi alhamdulillah kita sudah 2 kali simaan Al-Quran. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir, Puang. Karena kalau dilihat dari tadi pertanyaan saya sudah mencakup beberapa pertanyaan untuk tentang moderasi beragama. Tentunya kalau kita lihat, Puang, tentang aliran-aliran dari setiap agama Islam, tentunya kalau kita lihat kan masih ada juga yang mempertahankan yang namanya mak bocok-bocok, Puang. Dan tentunya itu kan banyak yang menganggap oh itu sudah sesat sekali karena sudah di luar dari ajaran-ajaran yang tentunya sudah kita amalkan. Dan tentunya kalau kita lihat dari aliran contohnya Muhammadiyah, pasti dia tidak
pasti akan menyesatkan hal itu karena tidak sesuai dengan ajaran dari contohnya dia dari Muhammadiyah. Kalau kita dari NU mungkin masih toleransi karena intinya tidak keluar dari syariat Islam. Tapi pertanyaan saya, Pang, apakah di Desa Watu apakah masih kental dengan budaya bocok-bocok dan apakah masih ada yang fanatik tentang hal itu atau banyak yang mempermasalahkan hal itu, Pang? Ya. Oh ya, itu mungkin yang pertanyaan keempat ini. Kalau masalah bocok-bocok saya lihat sekarang bisa dikatakan sudah terkikis. Ya. Iya. Memang dibanding 20 tahun yang lalu, selama saya di sini melihat, memang biasanya kan ada juga terkadang ada yang pergi di pohon besar untuk memberikan sesajen. Itu selama ini saya lihat di Watu ini sudah tidak ada. Kemudian untuk yang bocok-bocok karena memang sudah itu merupakan mungkin hak pribadi karena biasanya itu bocok-bocok mungkin ada di rumahnya masing-masing. Tapi saya lihat di sini kadang sudah boleh dikatakan sisa 1-2 kalaupun ada. Ya, cuman itu menurut kalau memang dengan dasar itu seiring waktu berjalan kayaknya itu sudah bisa dikatakan sudah istilahnya nanti akan habis. Ya, karena kebanyakan sekarang kan kita sudah berpikir dibanding dengan yang lalulah dengan orang-orang tua kita yang dulu memang fanatik, tapi sekarang dengan berjalannya waktu dengan adanya teknologi modern ya, termasuk dengan adanya ceramah-ceramah dari para kiai, para ustaz itu sekarang alhamdulillah sudah boleh kata sudah minim. Iya. Barangkali itu. Ya, mungkin hanya itu saja, Pang. Terima kasih atas waktunya dan semoga kegiatan diskusi kita pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja diskusi tentang toleransi beragama yang ada di Desa Watu. Semoga teman-teman dan masyarakat yang di luar sana mampu memetik nilai-nilai yang kami diskusikan pada siang hari ini dan mampu memahami bahwa toleransi yang ada di Desa Watu seperti ini dan masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku atas nama Muhammad Alfian Amal, mahasiswa KKN Desa Watu, undur diri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.